Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revana Utama. Saya dari PGSD Universitas Jember, angkatan 2019, kelas E, dengan NIM 1902102041113. Di sini saya akan melaksanakan praktikum IPA, yaitu tentang listrik dan magnet. Nah, di sini ada dua percobaan, yaitu percobaan arus listrik dan arah magnet. Nah, tujuan dari percobaan ini, yaitu tujuan dari percobaan yang pertama, percobaan arus listrik, satu adalah untuk mengetahui larutan yang dapat menghantarkan arus listrik atau larutan elektrolit, dan dapat membandingkan dengan larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik atau non elektrolit. Lalu yang kedua adalah mengetahui dan serta mampu mengelompokkan larutan elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Nah, tujuan dari percobaan yang kedua yaitu percobaan arah magnet, yaitu mengetahui cara membuat magnet dengan menggesek elektromagnet dan induksi. Nah, untuk alat dan bahan percobaan yang pertama yaitu percobaan listrik, di sini ada kabel rangkap sepanjang 1 cm. Lalu ada baterai kotak, ada lampu, ada fitting lampu, ada karbon pensil, ada lakban, dan ada 6 buah jenis larutan, yaitu ada larutan air kerang, air garam, air gula, air kapur, air sabun, dan asam cuka. Nah, untuk cara percobaan atau prosedur percobaan, di sini yang pertama yaitu kita menyiapkan rangkaian listrik seperti ini. Yaitu yang pertama kita merekatkan atau melilitkan kabel rangka pada lampu. Setelah itu kita merekatkan atau melilitkan kabel rangka pada baterai, dan yang terakhir kita melilitkan pada karbon pensil. Nah, selanjutnya kita menyiapkan 6 buah jenis larutan, ada air kerang, air garam, air gula, air kapur, air sabun, dan asam cuka. Nah, lalu langkah yang ketiga kita satukan karbon pensil seperti ini, lalu kita amati apa yang terjadi. Nah, lampu menyala ketika direkatkan karbon pensilnya. Nah, setelah itu kita masukkan kedua karbon pensil ini pada larutan air keran, lalu kita amati apa yang terjadi. Nah, saat dimasukkan ke dalam air keran, lampu tidak menyala dan tidak menghasilkan gelembung. Nah, lalu kita ulangi langkah yang keempat dengan memasukkan ke dalam larutan yang lainnya. Kita masukkan ke larutan air garam. Nah, di sini terlihat bahwa lampu menyala terang dan mengeluarkan banyak gelembung. Setelah itu kita masukkan ke larutan air gula. Kita lihat apa yang terjadi. Nah, di sini terlihat lampu tidak menyala dan tidak mengeluarkan gelembung. Lalu kita masukkan ke larutan air kapur. Kita lihat apa yang terjadi. Di sini lampu menyala dan mengeluarkan banyak gelembung. Setelah itu kita masukkan ke larutan air sabun. Nah, di sini dapat terlihat bahwa lampu menyala redup dan mengeluarkan gelembung, tetapi lebih sedikit daripada air garam dan air kapur. Setelah itu kita masukkan ke larutan air cuka, asam cuka. Nah, di sini dapat terlihat bahwa lampu tidak menyala, namun karbon pensil mengeluarkan gelembung.
Nah, jangan lupa catat hasil pengamatan pada tabel hasil pengamatan. Nah, untuk percobaan yang kedua, alat dan bahan yang dibutuhkan di sini ada 6 buah klip kertas. Lalu ada magnet batang, ada kumparan koil sepanjang 1 meter, lalu ada baterai 1,5 volt, ada 2 buah paku besi, dan ada 1 stok aci. Untuk percobaan yang kedua yaitu cara membuat magnet. Di sini kita pertama yaitu membuat magnet dengan cara menggesek. Nah, langkah yang pertama yaitu kita siapkan paku besi yang bukan magnet. Lalu kita dekatkan pada klip kertas. Apakah paku besi dapat menarik klip kertas atau tidak? Nah, di sini dapat terlihat bahwa paku besi tidak dapat menarik klip kertas. Lalu langkah yang kedua, kita gesekkan paku besi pada magnet dengan searah selama 10 detik. Setelah itu kita dekatkan pada klip kertas. Apakah dapat menarik klip kertas atau tidak? Nah, dapat menarik klip kertas namun gaya magnetnya lemah. Setelah itu kita gesekkan lagi kepada magnet batang selama 40 detik. Setelah itu kita dekatkan ke klip kertas. Apakah dapat menarik klip kertas atau tidak? Nah, dapat menarik klip kertas dengan daya yang lebih kuat daripada 10 detik lagi. Nah, selanjutnya adalah cara membuat magnet dengan arus listrik atau elektromagnetik. Nah, di sini kita ada kumparan koil dan juga ada paku besi. Nah, kita lilitkan kumparan koil pada paku besi nanti seperti ini. Lalu setelah itu kita tekatkan pada baterai 1,5 volt pada setiap kutub baterai. Lalu kita dekatkan pada klip kertas, mengamati apa yang terjadi. Apakah dapat menarik klip kertas atau tidak? Nah, dapat menarik klip kertas. Setelah itu kita kurangi lilitan pada paku. Lalu amati yang terjadi, apakah dapat menarik klip kertas atau tidak. Nah, dapat menarik klip kertas, namun lebih lemah gaya magnetnya. Nah, lalu kita tambahkan lilitan, kita lihat apa yang terjadi, apakah dapat menarik klip kertas atau tidak. Nah, di sini dapat terlihat dapat menarik klip kertas dengan daya yang lebih kuat. Nah, yang terakhir yaitu membuat magnet dengan cara induksi. Yang pertama, kita ambil sebuah magnet dan kita pegang salah satu kutubnya. Lalu kutub yang lain menjadi pusat bumi. Lalu kita dekatkan dengan 1 buah klip kertas. Kita amati apa yang terjadi. Nah, magnet dapat menarik klip kertas. Lalu kita rekatkan klip kertas yang kedua. Kita amati apa yang terjadi. Nah, klip kertas yang kedua dapat menempel pada klip kertas yang pertama yang telah terikat oleh magnet. Lalu kita sambungkan ke klip kertas yang ketiga. Kita amati apa yang terjadi.
klip kertas yang ketiga dapat menempel pada klip kertas yang kedua. Lalu kita rekatkan pada klip kertas yang keempat. Kita amati apa yang terjadi. Nah, klip kertas yang keempat dapat menempel pada klip kertas yang ketiga. Nah, jangan lupa catat hasil pengamatan di tabel hasil pengamatan. Nah, sekian video dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.